Selamat pagi, Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di ibadah Minggu Paskah kedua pada hari ini tanggal 19 April 2020. Kita boleh bersama-sama beribadah di rumah masing-masing dan bersyukur pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu ibadah hari ini adalah ibadah Minggu Paskah kedua dan peringatan Hari Kartini dengan petugas ibadah mayoritas dari KPPW. Yang kedua, jemaat dapat mengikuti ibadah berayat secara online mulai hari Selasa tanggal 21 April 2020 jam 6 sore. Yang ketiga, jemaat kami undang untuk berdiri dan mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 191 ayat 1 dan 2. Ibu Bapak yang terkasih di dalam nama Yesus, kita masuk di dalam ibadah minggu hari ini dengan bersama-sama mengambil saat teduh. Ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Firman Tuhan yang mendasari di dalam kita bersama-sama ibadah pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-6. 1
1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-6 yang demikian firman-Nya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, apa yang diungkapkan oleh Yohanes tentang kebangkitan Yesus akan memberikan pengharapan yang besar bagi orang yang percaya. Itulah anugerah yang terbesar bagi kita semua. Berita sukacita ini kita bersama-sama sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat 202 bait 1 dan 2. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Tuhan, betapa besar kasih Allah yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tetapi tentu kita menyadari bahwa keegoisan kita itu menuntun di dalam kehidupan kita yang kadangkala tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka di kesempatan pagi hari ini bersama-sama kita akan masuk di dalam doa untuk memohon pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang sudah mencukupkan akan kebutuhan kami. Kami juga bersyukur atas topangan Tuhan di saat kami merasa lemah. Kami bersyukur atas terang Tuhan yang boleh memimpin langkah kami. Demikian besar kasih setia Tuhan kepada kami. Namun kami menyadari seringkali kami belum dapat menyatakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami berdosa kepadamu. Kami mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami, baik terhadap sesama kami, terlebih kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami memohon kiranya Tuhan semakin menguatkan kami. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berserah. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita punya adalah Allah yang Maha Kasih. Allah yang tidak pernah mempunyai sakit hati. Ketika bersama-sama kita datang dengan segala kerendahan hati, ketulusan dan kejujuran, dan mau mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kita, maka Tuhan akan mengampuni dan menyatakan anugerah-Nya kepada kita. Hal ini seperti tersurat di dalam Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 8 yang demikian firman-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ketika kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, dengan segala kerendahan hati, dengan segala kejujuran kita, Allah menganugerahkan kita. Kita sambut dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 37A, bait 1 dan 2. Bersama-sama saat ini kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh majelis jemaat. Dipersilakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di Yohanes 19, Yohanes 20 ayat 19 sampai yang ke-31. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Di tengah-tengah ibadah saat ini Tuhan, kami boleh bersukacita, memuji nama Tuhan, dan memuliakan nama-Mu Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami. Biarlah Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan kuasai dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan boleh kami mengerti dengan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Untuk bacaan pada pagi hari ini, kami ulangi kembali pada Yohanes 20 ayat 19 sampai 31.
Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam Alkitab. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengar, memelihara, dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Juga selamat pagi bagi Bapak Ibu yang saat ini membangun ibadah di rumah masing-masing. Di tengah situasi yang memprihatinkan kita bersama saat ini,
tentang adanya penyebaran virus COVID-19. Kita bersama-sama juga memasuki masa Paskah minggu yang kedua. Dan bersama-sama pula seturut dengan kebijakan pemerintah, kita mengalihkan ibadah di setiap keluarga masing-masing. Namun hal ini biarlah tidak mengurangi kekhidmatan di dalam kita bersama-sama membangun ibadah. Kita bersama-sama boleh berdoa agar wabah yang terjadi di negeri ini boleh segera berakhir. Ibu bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan, minggu ini adalah pekan Paskah yang kedua. Pada hari Jumat yang lalu, kita sudah bersama-sama mengikuti tentang ibadah Jumat Agung. Dan hari Minggu yang lalu, kita juga bersama-sama telah mengikuti ibadah tentang kebangkitan. Kebangkitan Yesus Kristus. Bagi orang Kristen, ketika kita berbicara tentang kebangkitan Yesus, hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena dari peristiwa inilah kita meyakini tentang adanya karya penyelamatan Allah melalui kematian dan kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Akan tetapi, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apakah kita percaya, apakah benar bahwa Yesus itu telah bangkit? Jika benar Yesus itu telah bangkit, apa bukti dari kebangkitan di dalam diri Yesus itu? Apakah kita percaya? Ya, sebagai orang beriman tentu meyakini itu. Tetapi ibu bapak yang terkasih, kita juga perlu menyadari bahwa pada kenyataannya sampai saat ini masih ada, bahkan mungkin banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus telah mengalami mati dan bangkit. Hal ini tidak hanya terjadi pada saat ini. Hal ini pun juga dialami oleh para murid pada saat itu. Ketika kita membaca di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai yang ke-15. Di situ secara jelas dituliskan bahwa para penjaga makam yang menjadi saksi peristiwa kebangkitan Yesus, mereka telah dibayar dengan sejumlah uang oleh para pemimpin Yahudi untuk menceritakan sebuah kebohongan. Sebuah kebohongan bahwa mayat Yesus dicuri dan Yesus tidak bangkit dari kubur. Dari cerita inilah yang kemudian terus-menerus dihembuskan kepada setiap orang, sehingga membentuk sebuah kepercayaan tentang ketidakpercayaan terhadap kebangkitan Yesus Kristus. Hal ini tidak hanya terjadi pada orang-orang Yahudi yang merasa ragu tentang kebangkitan Yesus. Bahkan para murid-murid Yesus pun juga merasakan sebuah ketakutan dan keraguan ketika mendengar bahwa Yesus telah bangkit.
Para murid merasakan ketakutan tentang kebangkitan itu. Tetapi ibu bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika kita kembali boleh mendengarkan pembacaan firman Tuhan tadi, para murid merasa ketakutan yang sangat berarti. Sampai rasa ketakutan itu mereka harus menutup rumah, menutup jendela. Tetapi ibu bapak yang terkasih di dalam nama Yesus Tuhan, ketika Yesus hadir, ketika Yesus menampakkan diri di tengah-tengah para murid-muridnya, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kekuatan kepada murid-muridnya, sehingga para murid pada saat itu akhirnya mereka tidak lagi menjadi takut, tidak lagi menjadi ragu atas kebangkitan Tuhan Yesus. Penampakan Yesus yang kedua juga dialami oleh Thomas ketika pada saat berkumpul bersama-sama. Thomas tidak ada di tempat, tetapi Yesus pun menampakkan dirinya kepada Thomas, memperlihatkan bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Dan dari situlah ketika Thomas sudah melihat secara langsung, Thomas menjadi percaya. Nah, ibu bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan, lalu bagaimana sikap kita saat ini ketika diperhadapkan pada pertanyaan tentang apakah benar Yesus itu mengalami mati dan bangkit? Bagaimana? Apakah kita mampu menjawab? Ketidakpercayaan, keraguan banyak orang di sekitar kita. Lalu kalau kita mampu menjawab, bagaimana bentuk, wujud ketika kita menjawab tentang ketidakpercayaan bagi orang-orang di sana? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, inilah tantangan bagi kita sebagai orang Kristen, yang tentu hal ini harus juga dihadapi seperti halnya para murid Yesus pada saat itu. Nah, Ibu Bapak yang terkasih di dalam nama Yesus Tuhan, belajar dari bacaan kita pada pagi hari ini, ada dua hal yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai upaya untuk menjawab tentang ketidakpercayaan, tentang keraguan bagi orang-orang yang memang mereka tidak percaya. Yang pertama adalah diharapkan hidup orang percaya harus menjadi bukti nyata atas kebangkitan Yesus. Pengalaman para murid setelah kehadiran Yesus Kristus akhirnya menumbuhkan rasa keberanian, menumbuhkan keraguan-raguan yang semula menjadi sebuah kepercayaan. Mereka berani untuk memberikan jawaban dan pengertian yang sebenarnya bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Mereka tunjukkan jawaban itu tidak hanya sekedar melalui tutur kata, tetapi mereka tunjukkan dengan perubahan yang dialami di dalam hidupnya. Mereka tidak lagi tenggelam di dalam kesedihan, tidak lagi tenggelam dalam ketakutan terhadap orang-orang Yahudi. Mereka tidak meratapi nasib dan pasrah terhadap keadaan yang ada.
Mereka telah menjadi orang yang berani bersaksi tentang keberadaan Yesus yang bangkit di dalam dirinya, di dalam kehidupannya. Yesus telah mengubah mereka melalui kuasa kebangkitannya. Kuasa Yesus yang bangkit yang telah memerdekakan mereka sehingga mereka tidak lagi dikuasai oleh ketakutan dan kecemasan. Untuk itu, Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang percaya, kita pun juga diharapkan untuk dapat membuktikan diri kita sebagai orang yang mampu bangkit dari segala kegagalan, dari segala keterpurukan, dari segala keputusasaan, bangkit dari segala kemalasan, bangkit dari segala kekalahan yang menyebabkan hidup ini tidak berarti. Ketika kita berani menunjukkan bangkit dari segala permasalahan, itu dapat mewujudkan bahwa Yesus pun bangkit di dalam diri kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, kebangkitan Yesus juga memberikan semangat yang terus-menerus untuk membangun persekutuan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika kebijakan pemerintah untuk meniadakan ibadah di tempat-tempat ibadah, artinya bukan kita tidak bisa beribadah, tetapi kita masih tetap bisa membangun persekutuan melalui keluarga, sebab keluarga adalah juga bagian dari gereja ini. Jadi janganlah merasa sedih ketika kita harus melakukan ibadah di rumah-rumah. Memang Bapak Ibu yang terkasih, kadangkala kita merasa rindu untuk boleh bersama-sama membangun ibadah di tempat ini dengan penuh sukacita. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, kita yakin bahwa pada saatnya nanti Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik. Kita akan bersama-sama dapat membangun persekutuan kembali. Dan persekutuan ini pun harus meneladani akan Yesus dengan penuh sukacita menerima panggilan Bapa dengan penuh belas kasih dan pengampunan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika saat ini dunia ini dalam kondisi yang tidak menyenangkan, dalam kondisi yang memprihatinkan, tidak hanya saat ini ketika keprihatinan terhadap penyebaran virus, tetapi kita juga keprihatinan terhadap orang-orang dunia yang sudah semakin banyak ada kebencian, semakin banyak ada dendam dan kejahatan. Nah, disinilah kesempatan kita sebagai orang beriman untuk dapat membuktikan, untuk dapat menjawab pertanyaan ketidakpercayaan itu dengan diri kita. Kita tunjukkan melalui sikap yang perlu kita lakukan yang baik di dalam hidup ini. Ibu Bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika minggu ini 19 April tahun 2020 kita memperingati Paskah bukan yang kedua, tetapi kita juga boleh mengingat bahwa sebentar lagi tanggal 21 April adalah
puncak kemenangan, begitu menurut sejarah bagi kaum perempuan. Perjuangan Raden Ajeng Kartini ketika memperjuangkan supaya perempuan pun diperhitungkan, supaya perempuan tidak hanya menjadi konco wingking yang hanya mendengar saja, tetapi dari perjuangan Raden Ajeng Kartini, emansipasi para perempuan saat ini boleh kita rasakan. Persamaan gender memberikan kesempatan kita semua bagi kaum perempuan untuk boleh duduk bersama bapak-bapak, untuk boleh bersama-sama juga mengambil keputusan. Dan yang hal itu tidak pernah terjadi sebelum ada perjuangan Raden Ajeng Kartini. Kalau penjenengan beberapa waktu yang lalu barangkali mirsani tentang film perjuangan Kartini, sungguh luar biasa perjuangan yang dilakukan. Bahkan pada akhirnya Raden Ajeng Kartini sendiri tidak dapat merasakan hasil perjuangan itu. Justru saat inilah kaum perempuan dapat merasakan hasil perjuangan itu. Untuk mengenang jasa-jasa yang sudah dilakukan, maka monggo kita kaum perempuan bagian Gereja Kristen Jawi Wetan, terkhusus Jemaat Nawar Blandong, mari kita bersama-sama pun ikut ambil bagian dalam pelayanan sesuai dengan talenta yang kita miliki masing-masing. Ada hal yang sederhana yang mungkin dapat kita lakukan, seperti halnya saat ini ketika pemerintah menganjurkan di rumah saja. Siapakah yang berperan penting ketika di rumah saja? Ibu bisa bekerja, bisa melakukan pekerjaan bersama-sama. Kita boleh lakukan sebagai wujud nyata, wujud iman kita, mematuhi pemerintah, juga mematuhi Tuhan, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang di sekitar kita. Secara luas kita pun turut menjaga keberadaan bangsa ini supaya tetap menjadi dalam keadaan damai sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih, mari dengan semangat Paskah dan Hari Kartini saat ini kita jadikan Yesus menjadi teladan di dalam kehidupan kita untuk berani bangkit dari segala keterpurukan yang kita rasakan. Mari kita saling menguatkan, mari kita saling menopang dalam persekutuan kita bersama. Sebab kita sudah memperoleh penguatan terlebih dahulu di dalam diri Yesus Kristus melalui kebangkitannya. Selamat merefleksikan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan memampukan dan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh selesai. Menyanyikan Kidung Jemaat 194 bait 1 dan 2. Di
Pertama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin majelis jemaat. Dipersilakan. Bapak Ibu yang di gereja maupun yang di rumah, kami undang untuk bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saya mohon untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, jika sampai saat ini Tuhan senantiasa membersamai kami. Berkat keselamatan, kesehatan, dan berkat-berkat Tuhan yang lain yang boleh kami rasakan. Kami bersyukur atas pemeliharaan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami terima saat ini. Ajarkan kami untuk boleh belajar, untuk berani bangkit dari segala kepedihan, bangkit dari segala keterpurukan, bangkit dari segala kelemahan kami. Ajarkan kami pula untuk saling mengampuni dan saling menguatkan di dalam kehidupan persekutuan kami, dan mampukan kami untuk tetap setia kepadamu. Tuhan, di dalam syafaat pada pagi hari ini, kami menyerahkan keberadaan semua warga jemaat yang saat ini beribadah di gereja maupun membangun ibadah di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati setiap keluarga melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka semua, baik itu para petani, para pedagang, mereka yang bekerja di perusahaan, mereka yang bekerja di instansi pemerintah, maupun setiap usaha yang dilakukan oleh warga jemaat. Engkau senantiasa memberkati, Engkau senantiasa memberikan tanggung jawab, Engkau mencukupkan segala kebutuhan di dalam setiap keluarganya. Tuhan, kami berdoa pula untuk anak-anak kami yang masih dalam proses belajar, sekalipun saat ini mereka harus belajar di rumah masing-masing karena situasi yang belum memungkinkan untuk kembali belajar di sekolah. Tuhan, berikanlah anak-anak kami yang masih belajar, baik itu mereka yang masih SD, sampai mereka anak-anak kami yang melanjutkan di perguruan tinggi. Berikan semangat belajar, berikan hikmat dan pengertian, sehingga anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Demikian pula setiap orang tua Tuhan, tolong Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, kesabaran di dalam mengasuh anak-anak kami. Biarlah anak-anak pemberian Tuhan
boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami, para pemuda-pemudi jemaat Tuhan, yang saat ini mereka berproses dalam mencari pekerjaan, berproses untuk mencari pasangan hidup. Tuhan, kami yakin bahwa pada masanya nanti Engkau akan memberkati pekerjaan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Engkau akan memberkati pasangan hidup yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Pun kami juga berdoa bagi Bapak Ibu Saudara kami yang saat ini terbaring sakit atau masih dalam proses pemulihan. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah mereka. Berkati setiap makanan, obat-obatan, perawatan yang dilakukan oleh medis maupun oleh keluarga. Biarlah semuanya itu boleh menjadi sarana kesembuhan bagi saudara Bapak Ibu kami yang saat ini sedang sakit atau dalam proses penyembuhan. Kami juga menyerahkan kepada setiap pribadi yang masing-masing mempunyai pergumulan di dalam hidupnya. Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan pergumulan itu hadir di tengah-tengah kami meyakini bahwa Tuhan pun akan mengizinkan untuk memberikan jalan keluar yang terbaik. Untuk itu tolonglah Tuhan bagi kami semua yang berbeban berat. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini dalam minggu ini sedang berbahagia karena bertambah usia, baik kelahiran ataupun perkawinan. Kiranya senantiasa Tuhan memberkati. Tuhan Bapa kami, jauhkanlah kami semua dari segala mara bahaya, sakit penyakit, supaya kami senantiasa sehat di dalam menjalankan aktivitas kami. Setiap pergumulan kami Tuhan, kami serahkan di dalam Tuhan, termasuk pergumulan yang dilalui oleh bangsa kami saat ini, bahkan juga dirasakan oleh bangsa-bangsa di dunia ini akibat adanya virus COVID-19 ini. Tuhan, kami percayakan para pemimpin kami di dalam upaya untuk memerangi penyebaran virus COVID-19 saat ini. Tuhan juga berikan para medis, TNI, Polri yang juga bertugas, berjerih lelah untuk menanggung risiko, untuk menolong orang-orang yang menderita saat ini. Tuhan, tolonglah sertai selalu dan kami semua warga negara, kiranya Tuhan mampukan kami juga turut ambil bagian mendukung upaya ini. Tuhan Bapa kami yang di surga, setelah kami bersama-sama membangun ibadah pada pagi hari ini, kami akan mengakhiri dan undur pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan menyertai dan melindungi kami, mengampuni kami ketika ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan kami, biarlah kehendak-Mu terjadi atas hidup kami semua. Amin. Bersama-sama saat ini kita akan menyerahkan persembahan yang akan dipandu oleh salah seorang ibu-ibu. Dipersilahkan. Bapak Ibu, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, pada pagi hari ini 19 April tahun 2020, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dasar persembahan pada pagi
pada pagi hari ini diambil dari Roma 11 ayatnya yang ke-36. Roma 11 ayat yang 36 yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memberikan persembahan kita pada Tuhan yang diiringi dengan lagu pujian Kidung Jemaat nomor 302. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa, kita serahkan persembahan kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, puji syukur dan terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh menerima berkat Tuhan berupa kesehatan. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, baik kami yang beribadah di gereja maupun yang ada di rumah boleh mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini ya Tuhan, Engkau sucikan agar berguna bagi kemajuan gereja kami. Kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang belum bisa memberikan persembahan pada pagi hari ini. Biarlah di lain kesempatan saudara-saudara kami dapat memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa bagi hamba Tuhan yang telah Tuhan Engkau pilih dan Engkau pakai untuk mengelola persembahan ini. Biarlah apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab beliau dapat dilakukan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami dapat menjadikan berkat ini berguna bagi kerajaan-Mu yang ada di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Aku serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan penuh sukacita. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh kesetiaan dan penuh tanggung jawab. Kita menyadari bahwa di dalam hidup ini ada banyak tantangan, ada banyak hambatan yang akan kita halangi. Juga ada banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Suka duka pastilah akan terjadi di dalam hidup kita. Tetapi mari kita meyakini bahwa Allah akan senantiasa memberikan kemampuan dan kekuatan di dalam menjalani setiap hidup ini. Percayalah bahwa Tuhan membersamai dan memberkati kita sekalian. Menyanyikan Kidung Jemaat 446 bait 1 dan 2.
kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai, memampukan, dan memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.